Orang berpuasa itu, kata Nabi, Coba. mulut kita nanti di surga akan bau minyak kasturi. Betul kata Kaisa. Seperti bunga kasturi baunya. Jangan dihitung di dunia. Dunia pasti baunya bau Firaun kan? Firaun aja pecah. Ngantuk adek. Buset. Hai guys, welcome back to Slense Spesial Ramadan. Kok nggak kompak ya? Intonasinya dia udah kayak, gue diajak ya, gitu. Diajak, Tadi, Kak. aman Makanya kita aja, sama-sama aman. ceria aja di Aman sini. ya. Ini kita edisinya masih spesial Ramadan ya. Masih. Masih bersama juga sama Pak Ustadz Ambi Dahlan di Ya, sini. Bapak. Nah, di sini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ada spesial. Itu assalamualaikum buat yang muslim. Oh. Buat yang non muslim ada juga salamnya. Apa tuh? Wassalamun ala manittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Masya Allah. Itu bukan syahadat ya? Bukan. Tenang lagi, kita nggak ancam kamu Kalau di saya sini. suka dikerjain sama teman-teman saya. Aman. Tiba-tiba dikasih syahadat gitu kan agak... Enggak, jadi dulu gini. Belum masuk nih ya. Belum, Enggak, Pak. jadi dulu. Sudah, ntar aja ya. Emang aura ceramahnya tuh Pak Ustadz udah kental banget. nggak di sini. sabar gitu ya. Ngeliat Tapi kita. kalau- Jadi dulu Nabi Muhammad itu pernah kirim surat ke Raja Heraklius. Jadi kirim surat tuh di baris yang paling atas itu salamnya bukan assalamualaikum tapi salamun ala manittaba'al huda. Jadi mendoakan juga keselamatanlah bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Tuhan. Gitu maksudnya. Oh, tapi berarti itu beneran buat non muslim bisa? Iya itu, salamnya itu Buat untuk orang non-muslim. masing-masing gitu ya? Kalau yang pendeknya aja ada nggak, Pak? Assalamualaikum. Jadi, belum apa ya? Nggak apa-apa kalau belum apa, nggak Iya, apa-apa. nanti dihafalin lagi ya. Nah ini by the way hari ini kita ada bintang tamu. Benar, ini spesial loh, spesial banget. Ramadan. Kedatangan bintang tamu yang beneran sebelumnya udah ada juga di saya ya. Dan ini seru banget ya. Crunchy and smiley, I Iya, like this. betul. Kita bakal berdiskusi bareng biar yang kita bahas ini nggak berdasarkan opini, makanya kita juga menghadiri Diskusi. Pak Ustadz di sini. Ini kita sambut saja bintang tamu kita, Bondo dan Bu Loli. Assalamualaikum. Masih oh my god. Ceria loh, gimana Iya ya? dong. Hari ini tadi kata Kak Bondo aku disuruh setengah. Bentar, dia nanya saya dulu, bentar ya. Gimana Aisyah tadi gimana? Kak Bondo gimana? Alhamdulillah Katanya aja. baik. Alhamdulillah. Sekarang kan masih jam 12. Iya. Setengah hari boleh tanya. Ya. Iya. Pakai apa? Tadi kurma setengah katanya. Kepencet berarti kalau setengah doang. Nggak apa-apa, nggak Bu apa-apa. Loli ini sebelah setengah ya. Sahur pakai apa Bu Loli? Tadi alhamdulillah dengan ayam beribu rasa. Oh, dari Rizky. Iya. Oh, Kebetulan. jadi nggak masakin buat suami pakai ayam beribu rasa aja? Iya, tapi ada sayurnya juga. Sayurnya sayur tauge. Astaga. Aku pakai tulang apa? Tulang ekor sayang. Pakai tulang belakang iga, berarti Bu. ya? Untung nggak tulang rang. Ya Iya. kok. lembek By the way guys, hari ini tuh kita topiknya kita tuh Yes. pengen ngebahas tentang dosa dan karma gitu loh. Ya, agak berat, makanya kita di sini menghadirkan Pak Ustadz ya Pak. Jadi kita bukan di sini buat nanya-nanya atau gimana, tapi lebih ke berdiskusi aja dari kita kan Gen Z nih ya. Jadi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya guys. Semua kembali lagi ke kepercayaan kalian dan ini dijelaskan oleh Pak Ustadz gitu loh. Nah ini mungkin kalau Di sini dari- Kak Bondo sama Kak Loli ini mewakili suara netizen gitu. Betul. Suara Gen Z di sini. Gen Z. Iya, Gen Z. Emang ini Gen Z ya kalau ini? Assalamualaikum. Ini Gen Z sebenarnya. Gen Z juga sebenarnya Gen Z. Iya. Kalau nenek berarti gen apa ya? Milenial juga bukan, di atas milenial. Boomer, aku boomer. Oh, boomer. Iya, Ibu. udah nenek soalnya. kalau kamu kan alpha. Apa berarti aku? Oh iya, berarti sekarang apa PAUD apa TK? Paudal Gupron kayaknya ya. Nah Pak Ustadz, ini kita mau nanya nih Pak Ustadz. Bukan PAUD ini Paul. Apa tuh PAUD Pak Ustadz? PAUD apa Pak Pengen Ustadz? ditanya mulu Pendidikan deh, Pak anak Ustadz. usia lanjut. Oh, usia lanjut. Itu nggak jauh dari siap itu. Gue lagi nyari tadi apa itu aman. Nah Pak Ustadz nih. Nah silakan yuk. Ini kita mau nanya nih Pak Ustadz ya. Salah dan dosa tuh sebenarnya gimana sih dalam Islam gitu? Apakah kayak semua kesalahan itu tuh otomatis bakal jadi dosa gitu? Oke. Salah dan dosa. Jadi dalam Islam itu gini, ada satu diksi dalam bahasa Arab namanya zanbun. Zanbun itu artinya satu dosa.
Kalau banyak dosa dalam bentuk plural ya, dalam bentuk jamak dalam istilah bahasa dalam tata bahasa Arab namanya dzunubun. Nah, saya kasih penjelasan dulu nih. Bedakan antara zanbun dengan janbun. Nanti beda tuh artinya tuh. Antara zanbun coba lihat. Zanbun dengan janbun. Jambun. Beda tuh. Kalau zanbun itu artinya dosa. Kalau janbun, jan bukan za ya. Janbun artinya junub. Dosa besar. Enggak, udah nikah belum? Belum. Nih yang udah nikah nih. Udah nikah? Udah, Udah punya anak? belum. Lagi on proses. Mudah-mudahan punya anak. Amin. Udah punya anak. Udah punya anak. Belum Pak Ustadz kalau saya. Bedakan dulu antara zanbun dengan janbun. Kalau zanbun artinya dosa. Kalau janbun artinya junub. Junub tuh nggak dosa. Makanya kadang ada orang Islam dia ketika berdoa salah kata beda arti. Salah pelafalan beda arti. Allahumma gfir lana dzunubana. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Tapi banyak orang yang mengucapnya Allahumma gfir lana junubana. Ya Allah ampunilah junub-junub kami. Padahal junub nggak dosa. Orang kan kalau suami istri. Artinya apa sih Pak? Artinya Oh, junub itu. junub tuh abis dia kan mandi. Iya. Mandi. Abis kan ya Kenapa tuh? Nah, Kenapa nya tuh? Ngerem Pak. Jatuhnya kebanyakan Mbak. Oh, jadi Ini abis heho-heho. kita masuk ke pertanyaan tadi ya, Kang Emil. Masih ada nggak sih Kang Emil? Masih ada ya? Nggak tahu masih menjabat apa nggak. Oh, gitu. Aman. Jadi dosa itu dalam Islam memang ada. Dosa itu ada. Dosa itu adalah hasil dari perbuatan-perbuatan buruk manusia, maka berdosa. Jadi kalau dalam Islam, pertanyaan selanjutnya, apakah ada karma tadi ya? Iya, Iya. karma. Karma. Ada nggak Islam? Islam tidak mengenal diksi karma. Oh, sebenarnya karma tuh, saya pikir karma tuh ada di dalam agama Islam gitu. Agama Islam tidak mengenal diksinya karma, bukan. Tapi dalam Islam dikenalnya dengan diksi jaza. Jaza itu artinya balasan. Namanya jaza. Atau sebab musabab, sebab akibat, sebab musabab. Jadi kata diksi karma sama kayak ini, sama kayak istilahnya orang pacaran. Pacaran kan dalam Islam nggak ada, betul kan? Pacaran kan ada, itu kan diksi, ya itu bahasa Indonesia pacaran. Gitu. Dalam Islam yang dikenalnya adalah ta'aruf. Ada nggak kalau nggak ada nggak pertanyaannya pacaran syar'i ada nggak? Nggak ada. Hah? Pacaran syar'i. Pacaran syar'i kalau seandainya cara berpacaran secara syariah bisa jadi namanya pacaran syar'i. Bisa jadi loh. Kenapa itu kata pacaran jadi terdegradasi, nilainya turun? Karena prakteknya yang salah. Gitu loh. Jadi bukan salah pacaran, nah praktek yang salah sehingga kata pacaran jadi sekarang menjadi kata yang apa ya? Yang buruk gitu loh. Sama kayak sembahyang. Udah sembahyang belum? Belum. Di Islam nggak kenal sembahyang. Sholat. Kenalnya sholat. Kenapa kata sembahyang jadi nilainya menjadi tinggi? Karena pada prakteknya sembahyang itu baik. Gitu loh. Jelas kan? Arti katanya itu positif. Ya, artinya sembahyang tuh orang Islam sembahyang apa? Ya sholat 5 waktu. Maksudnya gitu kan? Kata sembahyang sebenarnya nggak dikenal dalam Islam. Tapi karena prakteknya baik, maka kata sembahyang menjadi baik namanya gitu. Diksi itu menjadi baik gitu dipikir pemahaman kita sembahyang itu baik gitu. Sama kayak pacaran. Pacaran kan pada prakteknya karena dia buruk, jadi kata pacaran itu menjadi buruk kan di mindset kita. Oh pacaran tuh pasti nggak baik begini. Tapi kalau secara praktiknya pacaran syar'i misalnya sesuai dengan ajaran Islam yang ta'aruf gitu, maka sebenarnya boleh-boleh saja. Jadi bukan pada diksinya sebenarnya beragama itu, tapi pada prakteknya yang terpenting. Nah balik lagi, karma ada nggak karma dalam Islam? Tidak ada secara diksi, tapi adanya jaza. Jaza itu balasan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan orang yang berbuat baik adalah kebaikan? Kan gitu kan? Bukankah balasan orang berbuat buruk juga adalah keburukan? Mafhum mukhalafannya dalam kajian Islam. Jadi yang ada dalam Islam adalah balasan, istilahnya jaza atau balasan. Berarti kayak teman kita karma ya. Karma logi. Karmalogi Agung, Bang Agung. Enak juga tuh ya biasa kalau buka puasa kan Apa makan itu? karma. Sayang. Sorry. Sayang. Nah, apa namanya? Berarti ya maksudnya tuh kayak semua tindakan tuh ada akibatnya. Positif juga bakal hasilnya nanti bakal positif, negatif juga hasilnya bakal negatif gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya kita sebenarnya mau ngelakuin hal yang nggak baik gitu ya, tapi
nggak jadi, tapi kan udah ada niat, itu dosa nggak Ustaz? Jadi ada dalam satu hadis ya, itu di dalam Imam Nawawi dalam kitabnya itu yang 40 hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dia menjelaskan dalam kitab begini. Ini sabda Rasulullah SAW. Faman hamma bihasanatin. Siapa orang punya niat berbuat baik. Jadi dalilnya gini. Orang kita punya niat berbuat baik. Kita tidak lakukan, dapat pahala 1. Dapat pahala 1 tuh. Harus udah niat ya, Bos. Ya, udah niat nih berbuat baik, enggak dilakukan. Dapat pahala 1. Jadi kita makanya pentingnya niat tuh penting dulu. Niat baik tuh penting. Dapat pahala 1. Punya niat baik dilakukan. Pahalanya kata Nabi antara 10 sampai 700 pahalanya. Lu niat juga nggak apa-apa. Niat aja dulu. Niat baik enggak dikerjakan 1. Dikerjakan dapat 10 sampai 700. Bahkan lebih dari itu. Atau mudha'afah, lebih dari itu. Nah, terus gimana kalau orang punya niat buruk? Punya niat buruk tidak dikerjakan, dia dapat pahala 1. Oh iya, Masya Allah. Saya niat buruk nih, nggak dikerjakan niat buruknya, dapat pahala 1. Tapi niatnya tadi gimana Pak? Yang mana? Niatnya tadi. Yang tadi buruk apa? Yang buruk kan Yang udah buruk. niat. Ya, niat dia punya niat, nggak dikerjakan, dapat 1. Dikerjakan, dia cuma dapat dosa 1. Dosanya cuma 1. Kenapa begitu? Jadi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa rahmat Allah sangat luas. Potensi kita untuk berbuat baik artinya lebih besar dibanding potensi kita berbuat buruk. Kenapa mengambil keburukan kalau ada kebaikan? Kenapa niat buruk yang dicari kalau seandainya niat baik pahalanya lebih besar gitu. Banyak gitu ya. Ini cara Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kenapa kita banyak dari kita hanya mengambil yang sedikit dapatnya, kenapa nggak ambil yang banyak gitu loh. Apa susahnya cuma niat kan kadang nggak perlu terucap di dalam hati pun sah. Oh saya nih puasa tahun ini harus 30 hari hatam Al-Quran, sedekahnya nggak berhenti dan lain sebagainya. Baru niat saja belum dikerjakan. Bang Bondol Mas Bondol. Bang Bondol. Oh, Bang Bondol. Nis juga nggak apa-apa. Iya. Mistis, maksudnya mistis ya. Mistis bener. Makanya serem banget ini gue nih. Tuh. Dokter Tirta, Masya Allah. Sehat, dokter? Masya Allah. Masya Allah. Dok, saya mau nanya nih, dok. Iya. Saya mau nanya nih, dok. Pelari culture. Dekat. Iya, tak. Jadi gitu ya, tak. Kalau misalnya belum mau dilakukan tuh baru niat doang itu berarti nggak kehitung juga, bagaimana? Gimana? Ulang? Baru membuat dosa nih, baru kepikiran doang. Ya. Belum dilakuin. Nggak dosa. Nggak dosa? Nggak dosa. Dikerjakan dapat 1 dosa, tidak dikerjakan malah dapat pahala 1. Oke. Jadi misalnya kayak Bondol kayak mau pakai rok mau berdandan seperti wanita niatnya. Misalnya. Tapi nggak dilakuin. Dapat pahala 1. Kalau Justru dosa itu hitungannya cuma 1. 1 ya? Dikerjakan cuma dapat 1 dosanya. Oke. Tapi kalau kebaikan yang sudah kita niatkan dikerjakan 10 sampai 700 bahkan ditambahkan lagi itu lipat ganda terus. Baca Quran misalnya di bulan Ramadan berapa pahalanya? Baca Quran Berapa, Tat? 1 huruf berapa? Berapa 7 ya, Tat? Aisyah. Aku nggak tahu. Romantisnya cintamu dengan Nabi. Aku nggak takut sama. Berapa, Tat? 1 huruf, Tat? Kalau ngaji bulan Jadi- Ramadan. Biar termotivasi nih kita. Ini kita niat aja niat nih. Pas saya pokoknya pengen baca Quran misalnya tuh. Udah itu kan niat kebaikan. Dapat dong 1 pahala dong. Ya kan? Kita kerjakan berapa pahalanya? 10 sampai 700. Tapi secara Spesifiknya. Coba ajarin. Secara spesifik, Se- secara realnya. Oh, verifikasi secara Secara apa? Spesifiknya. Secara spesifik kata Nabi. Ini contoh nih. Tadi kita kan baru niat doang ya. Di luar dalil yang akan saya bacakan tadi. Dapat pahala 1. Kalau kita kerjakan 10 sampai 100 bahkan lebih berulang tuh ya. Iya. Ke Kaisah, ke Emil, ke Lols. Loli. Kalau Anaknya Anang ya? Loli. bukan. Beda. Anaknya Kanikita Mirzani. Oh, iya. Ini yang anaknya Kanikita. Sabar yang kemarin Nek, kabur. Nenek, Oh, sabar Nek. yang kemarin kabur. Sama ini. Kadel. Aduh, salah banget gue diundang episode beginian. Ini gue ngumpan terus kayaknya nih.
Aku diem dulu deh ya. Kita lanjut ya. Baca 10 sampai 100. Ya, ini sekarang spesifiknya nih ya, Iya, dalilnya. per huruf. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang baca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, dia dapat satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan diganjar 10 pahala. Berarti satu huruf pahalanya 10. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin akan tetapi alif satu huruf kata Nabi, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 waktu itu. Jadi alif lam mim aja berapa tuh pahalanya? 30. Itu baru alif lam mim. Tapi kalau diturunkan lebih detail lagi, alif itu sebenarnya bukan satu huruf. Alifun, kalau di apa ya namanya? Diturunkan ya, per satu kata ucapan alif, alif lam ya fa. Alifun. Berarti 4 huruf dia sebenarnya. Udah 40 tuh Iya. satu doang. Mimun, mim ya mim lagi. Mimun. 3 huruf. Ya. Lam, lamun, lam alif mim, lamun. Ya. Kalau saya diturunkan. Tapi kata Nabi cukup alif lam mim 3 huruf. Alif lam mim pahalanya berapa? 30. Gimana kalau kita baca Quran? Sebanyak-banyaknya. Ditambah lagi bacanya di bulan Ramadan yang kebaikan kita dilipat gandakan. Alif lam mim aja 30. Itu kita yang bacanya normal. Kalau yang gagap pahalanya lebih banyak. Alif lam mim berapa? Lebih banyak ya. Aisyah. Oh iya. Iya, takutnya kan. Kenapa begitu? Kenapa? Karena ada lanjutannya. Coba kenapa Pak Ustadz? Kata Nabi, di antara kita nih belum tentu orang baca Quran tuh semuanya mahir. Ada yang bisa dia ada bisa jadi dia ketika baca Quran dia terbata-bata. Terbata-bata. Wa yata'u fihi. Kata Nabi, wa may yata'u fihi wa huwa alaihi syakun. Orang baca Quran terbata-bata, kesulitan. Ternyata dia pahalanya bukan cuma 1, tapi 2. 2 yang 2. Kata para ulama, yang 1 pahala bacanya, yang kedua pahala susah payahnya. Susah payah kita tuh ternyata dikasih pahala juga. usahanya itu ya. Usahanya. Makanya penting bagi kita, bagi yang belum bisa baca Quran, dia diharuskan berusaha terus. Misalkan ininya misalkan kalau kan biasanya ada Arabnya, bawahnya ada Terjemahannya. atau bahasa Indonesia gitu. Ya, boleh. Boleh ya Ustaz? Untuk memahami teks Al-Quran misalnya, boleh dengan baca terjemahnya. Tapi kalau mau memahami lebih detail lagi, apa yang terkandung dalam ayatnya, namanya tafsir. Tafsir. Gitu. Quran. Itu terbata-bata dapat pahala 2. Terus gimana kalau kita kan udah bagus nih Pak Ustadz bacanya. Kita terbata-batain aja biar dapat 2. Jangan ya. Nggak bisa begitu, Nggak salah. boleh, nggak boleh ya? Nggak boleh Bang Mondol. Apa? Ditambah lagi al-mahir minal Quran. Orang yang pandai baca Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Bukan lain, Aisyah udah tahu dia. Bukan, Masya maksudnya. Allah, keren banget. Panutan. Ayo Pak, lanjut silakan. Assalamualaikum. Ma'as safaratil kiramil. Orang yang pandai membaca Quran dia nanti bersama para malaikat di surga. Amin ya Allah. Dia udah nggak takran berapa pahala enggak, udah dijanjin surga. Udah pasti surga. Udah janji surga. Masya Allah. Pertanyaannya udah hari keberapa sekarang kita sudah berapa? Hari juz yang kita ke-5. baca? Baru aku sih Tadi aja katanya proses setengah hari. bercanda. Iya bu, iya bu. Ngerti nih mas, Slayer. Gimana caranya ya? Aku tuh sebenarnya pengennya 1 hari tuh 1 juz. Tapi kadang-kadang 1 hari 2 juz. Aman aja, Bu. Bukan. Bete. Kebalik. Jus. Nah, gitu. Pengennya 2 aku hari sejus. Apa gimana? malah jadi sehari setengah juz. Oh, ya kan memang ibu mah mas separoh. Jadi emang gak apa-apa juga. Oke banget. Maksudnya serba-serbi setengah ya. Ya kan Enggak, maksudnya kemampuannya membacanya cuma separuh. Gini. benar. Hari pertama oke tuh 1 juz. Gue nyapu Nah, dulu nih. hari kedua malah nggak 1 juz itu tuh. Gimana caranya konsisten? Gitu padahal aku udah jadwalin misalkan after subuh tuh pasti aku 1 juz. Kalau 2 ketiganya tuh menurun. Oke, konsisten tuh bukan bicara jumlah. Bukan bicara jumlah, tapi bukan bicara kuantitas, tapi bicara kualitas tuh konsisten tuh, ulang ya. Quality. Konsisten tuh bicaranya bukan kuantitas, bukan jumlah, tapi kualitasnya. Maka katanya gini, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang dilakukan adwam.
terus menerus istiqomah Iya. walaupun sedikit gitu loh. Jadi kualitasnya yang penting nih, bukan jumlahnya berapa saya sedekah nih, bukan sekali sedekah sejutanya bukan. Walaupun 10.000 tapi dia rutin. Konsisten ya. Konsisten terus rutin, dawam terus menerus. Tuh, jadi nggak apa-apa Bu. Nggak apa baca Quran. Saya sehari ini cuma 2 lembar, tapi yang penting dia setiap hari baca. Aman aja sih. Nah Bu, ini tapi Pak aman. Ustadz, tapi kan ada juga nih ya, mungkin orang-orang yang udah banyak berbuat salah gitu ya atau apa. Mereka tuh akhirnya jadi mikir kayak, aduh, gue udah basah nih, ya udahlah, gue nyebur aja sekalian gitu, sekalian dosa aja gitu. Itu gimana? Manusia kan nggak lepas dari khilaf. Semua kita tuh punya salah. Kecuali nggak yang maksum, yang terhindar dari kesalahan cuma Nabi. Karena Nabi itu memang dia punya sifat dia maksum. Dia terlepas dari kesalahan. Tapi manusia pada umumnya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan khilaf. Maka kalau kita mencari manusia yang sempurna nggak ada. Yang terlepas dari dosa nggak ada. Semua kita punya dosa. Bahkan sampai antum semua di sini misalnya, ketika ada yang menyalahkan, si anu salah, antum sendiri yang ngomong juga punya titik salah. Makanya pentingnya bagi kita mengkoreksi diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita koreksi diri kita sendiri sebelum koreksi orang. Nah, penyakit sekarang adalah kadang kita lebih gampang melihat semut di seberang lautan daripada gajah di pelupuk mata. Itu masalah. Ulang. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ya Anda. Dan saya dan kita gitu loh. Iya. Nah, itu penyakit tuh. Terus bagaimana karena manusia ini sudah memang tempatnya salah dan khilaf. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita langsung nyebur aja sekalian? Tidak, kita harus ngerem tuh. Kenapa? Tadi kan ada konsepnya jaza, balasan. Apa yang kita tabur sekarang, apa yang kita tanam sekarang, suatu saat kan kita akan menuainya, mengetamnya, memanennya. Hati-hati tuh. Ya, bukan hal jazul ihsan ila ihsan, bukankah kalau kita tanam kebaikan dapat kebaikan? Bukankah kalau kita tanam dosa ya? Bukankah itu juga akan balik lagi kepada kita? Maka jangan ceburkan semua kita kepada kehinaan itu, jangan. Walaupun manusia tempat salah dan khilaf gitu. Sebelum tercebur semuanya, buru-burulah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Iya. Manusia tempatnya salah dan khilaf, iya. Karena dalam surah Ali Imran kalau tidak salah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kita tuh kalau punya dosa, punya kesalahan, maka segera pertama ingat Allah, kedua mohon ampun. Siapa lagi yang mengampuni kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Tuhanlah yang mengampuni kesalahan kita. Makanya teman-teman muslim tuh ya, teman-teman muslim nih. Dia kalau sebelum sholat kan wudu. Sebelum sholat kan kita wudu nih. Ketika kita wudu, habis wudu doanya apa? Ini kan kita konsepnya udah bagus nih. Saya kira yang pakai studio toilet. Saya udah siap gimmick baca doa masuk toilet. Nah, ketika kita setelah wudu nih, apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertaubat. Jadi setelah wudu, setelah kita membersihkan luar kita doanya tuh membersihkan dalamnya. Iya, Pak Ustadz. Kenapa? Karena manusia tempatnya salah khilaf. Karena wudu itu cuma membersihkan di jasad luar doang tuh. Wajah, tangan, ya kan? Ya. Rambut, kepala, kemudian kaki. Itu hanya membersihkan luarnya. Tapi dengan doa setelah wudu itu, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah. Jadikan aku orang-orang yang bertaubat. Setiap sholat loh. Berapa kali sehari sholatnya? 5, Pak Ustadz. 5. Berapa kali kita bertobat kepada Allah? Itu sholat wajib. Belum lagi kita kalau sholat sunnah, wudu lagi dong. Berapa kali kita wudu? Setelah wudu kita doa menghadap kiblat. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bertobat dan jadikan aku orang yang selalu bersuci kepada. Jadi kita sucikan hati kita sebagai orang yang bertobat, sucikan juga jasad kita nih dari kotoran-kotoran badan kita.
Jadi sebenarnya mempunyai perspektif kayaknya udah nyebur nih, jadi nggak apa-apa lah. Sekalian aja tuh nggak bisa juga ya, karena Jangan. kita ada kewajiban, umat muslim tuh ada kewajiban untuk sholat, yang dimana selesai wudhu kan itu ada doanya Iya, tadi kan, itu harusnya taubat. mengingatkan kita untuk Bertaubat terus. harus bertaubat, harus stop gitu ya. Dan taubat nggak ada batasnya. Contoh nih, saya udah taubat. Enggak, taubat tuh continuity terus. Terus-terusan ya. Pak? Terus-terusan. Abis kita melakukan, karena gini, kan manusia itu masalah hilap nih. Jangankan kita bangun tidur aja bisa jadi salah. Kita bangun tidur aja bisa jadi salah. Apalagi kita bergerak nih setiap hari dengan aktivitas udah banyak aktivitas, udah pasti salah, banyak kesalahan. Maka bertobatlah setiap waktu. Bertobatlah setiap waktu. Karena bagi orang yang bertobat dan dia tidak melakukan kesalahan yang sama, ya, itu balasannya adalah balasannya adalah surga. Ya, dalam surah Ali Imran ayat selanjutnya yang tadi saya baca, itu balasannya ada surga yang kekal di dalam. Masya Allah. Masya Allah. Oh berarti sama kayak tadi yang di awal ya, yang udah niat tapi nggak dilakuin. Iya. Kan udah kebiasaan. Pahala. buruk. Iya. Ah. Oh iya. Bertobat, kesalahan jangan mencebur terus, bertobat. pahala, ya. Bagi dia surga. Kalau saya kadang takut niat, Ustadz, niat itu kadang kita udah pengennya lurus, tapi ya niat itu kadang kenapa ya suka ada syaiton gitu loh Ustadz. Makanya kadang pengen sedekah terang-terangan, tapi saya takut sama diri sendiri. Jadi lebih kayak, udah deh, nggak usah aja. Maksudnya nggak usah terang-terangan. Itu yang paling bagus. Karena suka sama niat nih, yang awalnya udah lurus, tiba-tiba di tengah tuh kayak suka ada. Biasalah, kalau kayak gitu kan setan cepet banget tuh Betul. buat ngegoda. Jadi kayak, udah aja. Makanya saya takut, mending nggak usah terang-terangan Oke, jadinya. kan tadi sedekah aja contoh ya, bisa terang-terangan, bisa gelap-gelapan ya, bisa sembunyi-sembunyi. Oke. Tapi ini ada ayatnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ini yang paling afdol nih. Jangan sampai kita sedekah tuh sedekah kita itu batal ya. La tubtilu shadaqatikum, sia-sia. Kenapa? Karena kita ketika ngasih, kita justru malah menghina orang yang dikasih. Najul. Ya. Dan yang lebih parah lagi, seperti yang batal itu apa ya? Seperti apa namanya? Tapi Ria'an nas. Yang dia maksudnya menghina gimana maksudnya? gini, ada kan orang nih ketika kita berbagi, dia kan menghina orang. Lu udah miskin, bukannya kerja lu malah minta-minta gitu. Kalau bukan karena gua, lu mah. Iya, lu kalau bukan gua, gua itu kalau bukan, nah itu tuh mulai tuh riaknya tuh. Atau menurut aku, bahkan aku kadang tuh nggak mau rekam yang kayak gitu-gitu juga tuh, karena kadang mungkin bukan kita tujuannya menghina, tapi kita tuh nunjukin mukanya dia loh ke orang, dan itu tuh kesannya buat aku nggak enak gitu loh Pak Ustadz. Kayak misalnya, oh ini orang nih lagi di jalanan, hidupnya susah, terus direkam dikasih. Gitu kayak menurut aku tuh nggak etis lu nunjukin foto orang lain. Makanya itu video ada orang larangan lain. tuh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ada orang yang sedekahnya itu atau kebaikannya itu dia menjadi sirna, batal gitu ya, sirna. Kenapa? Bil manni wal adza, karena dilakukan karena dia menghinakan orang lain. Merendahkan orang lain gitu loh. Itu yang menjadi batal tuh apa yang sudah kita tanam itu. Ya ampun. Makanya tadi kalau Kak Aisyah, wah saya lebih baik ini, itu afdolnya. Ya Saya awalnya lebih pengen terang-terangan nih, tapi kayaknya takutnya di tengah jalan Betul. jadi gimana-gimana. Ya udah deh. Jadi takutnya sama diri sendiri sebenarnya sih. Itu yang paling afdol sebenarnya. Nah, itu keimanan level tinggi begitu. Kena Aisyah. Bapak jangan suka digituin, Pak. Masya Allah. Jadi di antara gempuran kepengen kayak yang nunjukin gitu, Bukan. tapi Nggak. Nggak, milih untuk keep itu ya. Itu bagaimana cara kita mengapresiasi Kaisa. Bukan sebenarnya Kaisa pengen, gue juga pengen, Iya, gue piknik pengen. itu bukan Enggak, ya. itu cara kita Iya, mengapresiasi. takutnya- Oh, itu sebenarnya keimanan tertinggi seorang itu. Keimanan tertinggi seorang apa? Ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak melihatnya. Kalau sedekah pakai nama hamba Allah lah. Nggak perlu nama, misalnya gitu ya. Hamba Allah dalam kurung Bang Emil gitu. Ada gini ceritanya. Kan kalau kita kan ada oknum nih. Orang teh naon. Ada oknum nih. gitu. Biasanya kan kalau sholat Jumat itu kan sebelum sholat Jumat dilaksanakan ada pengumuman tuh ya. Pengumuman dari Bapak Bondol 50 dari Bapak yang Bondol itu ya. 1 juta rupiah misalnya. Yang sama-sama Dari Bapak itu ya? dari Bapak Emil 5 juta rupiah. Dari hamba Allah 50 juta rupiah. Yang paling bagus mana? Hamba Allah dong. Iya, yang tanpa pakai nama kan. Lebih aman Habis gitu. sholat Jumat dia kumpul bertiga. Pak Bondol, Pak Emil sama si hamba Allah ketemu. Kata si hamba Allah, "Dol, lu cuma 1 juta.
Mil, lu cuma 5 juta. Gua kasih tahu ya, itu mah hamba Allah sebenarnya gua itu. Itu kayak Cuma gua nggak mau dia. ngasih tahu nih, gua ya kan, gua nggak mau ria. Itu hamba Allah Bukannya sebenarnya gua. ria nih. Itu mah sama aja. Itu namanya tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malu ria'an nas. Karena pengen dilihat orang tuh cuma. Itu yang rusak tuh. Untung tadi nggak main tebak-tebakan Ustaz. Gimana tuh? Oh iya. Terus gitu, nah yang kira-kira nih siapa tuh yang ngatur lagi 50 juta tuh? Oh, harusnya gitu dulu ya? Kira-kira tuh siapa tuh? Tapi bertiga Oh doang. gitu. Ya, Nunjuk. Hamba Allahnya siapa ya Iya, kira-kira? tapi Siapa tuh bertiga ya? kan yang Siapa? ngobrol. Gua nggak bilang gitu, masih siapa? Bukan. Kalau gitu gimana Tat? Sama aja berarti ya Tat Ya ya? itu yang ngerusak amalan kita tuh. Itu. Karena kepengen Oke. dilihat ya Tat ya. Iya. Niat yang tadi kan niat tapi dilakukan kan dia niat berbuat baik dapat 1 dong. Niatnya dilaksanakan dapat dong 10 sampai 700 bahkan lebih dari itu kan. Tapi ketika dia ria sirna semua. Masya Allah banyak yang bisa diambil ya teman-teman ya semuanya ya. Ini sekarang kita bakal mau coba main game. Kita nih bakal coba diuji lah sama Pak Ustadz. Kita Jadi kita main game ya. Sebelum diuji di akhirat di sini dulu ya. Iya, puas Pak Ustadz. Artinya Ustadz kasih tugas. Jadi kita sekarang mau main game nih. Oh, gimana sih gamenya, Di dalam Aisyah? game ini, jadi host dan guest akan ditantang menulis huruf Arab atau hijaiyah gitu. Nanti Ustadz yang nulis, salah. Nah, lalu Ustadz menilai nih siapa ya yang menang Jadi dilihat kita dari bakal coba kemiripan dan nulis. kerapihan. Oke. Jadi kita semua coba nulis yang rapi. Saya- Kayak Aisyah bagus nih dia. Lu Arab gimana kan? Jangan ngerti? kayak gitu. Yang kalah dapat hukuman dari slamming. Bahasa Romawi aja gue lupa. Nah, ini kan ada tuh. Oke. Kita langsung ya? Ini mah udah fix Boleh. dia kalah. Oke. Enggak. Enggak, ini gampang kok, gampang. Gambar aja kayak menggambar. Ini yang paling dasar ya, paling dasar. Kan kamu seninya tinggi banget. Bisa ini aman aja. Paling dasar. Paling dasar ya. Ya Pak Ustaz. Paling dasar dari atas ke bawah. Bareng-bareng ya kalian bareng-bareng. Oh, barang ini coba dulu ya. Ya coba dulu belajar dulu. Apa nih? Tip. Alif kan? Alif. Kalau dia ada harokatnya baru A. A. Oke. Nih, kayak perahu. Ba. Ba. Oke. Ini kalau saya benerin terus jadinya ada 2 gini salah nggak? Oh, itu kayak alis kebalik. Nah, Alis jengkang. Biasa gini ya. Oke, ba ya. Ba. Ya. Oke. Sekarang yang agak kembung ada perutnya. Set. Nah, ada perutnya. Ha. oh kayak 5 tapi belum jadi. Ya. Oke, kalau 5 kebalikannya. Iya. Ini kebalikan dari 5. Set. Ha. Saya ngeri dia abis ini kursus loh, Pak. Iya, baca bahasa Arab oh, ya. Iya. Wih, bisa. Hebat. A, ba. Nah, ini ha ya. Kalau ada titik di bawah jadi Zim. jim. Jim. Kalau ada harokatnya ja. Kalau titik di atas Ko. ko. Oke. Nah, oke, terus Ikutin yang mana titiknya banyak banget. boleh kita tanpa titik boleh, taruh titik boleh. Titik bawah ja, titik di atas kho. Enggak ada titiknya? Ha. Jangan kencang-kencang, puasa. Iya. Aman aja, kan cuma kasturi. Oh, iya, iya. Aman aja. Surga loh Tat jaminannya Tat kalau mencium kalau orang berpuasa. Orang berpuasa itu kata Nabi, Langsung nyapu. Famus soim. Iya, iya. Apa indallahi min rihil misk. Apa Tat coba? Mulut kita nanti di surga akan bau minyak kasturi. Betul kata Kaisa. Seperti bunga kasturi baunya. Jangan dihitung di dunia pasti baunya bau Firaun kan. Oke, kita lanjut ya. A, ba, ha. Duh. Firaun aja pecah. Ngantuk adek. Buset. Abis buka puasa setengah hari langsung ngantuk ya Bu. Coba lihat gymnya, kayak bebek. Ih, jangan dilihat. Kayak bebek berenang. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. Kalori. Kalori kita lanjut. Kita lanjut ya. Gue lo ya. Kita lanjut ya nggak sih? Nggak boleh lihat ih Pak Ustadz. Belum penilaian ya? Belum penilaian. Sekarang nyambung dong Tat, nyambung. Oke, sekarang yang nyambung. Yang kayak gigi. Istrinya Raffi Ahmad ya. Oke. Set. Set. Huruf apa nih? Shin. Sa. Sin. Kalau ada harokatnya? Iya. Sa. Kalau ada titik ketiga?
Sya. Oke, aman. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ini yang paling gampang dan mudah. Kayak bikin kail. Set. Ini masih nyatu sama yang tadi. Oh, Lam. Oh, alas ada itu Tat ya? iya. Boleh pakai atas, boleh nggak? Set, kayak kail. Kayak buat mancing. Lam ya Tat ya? Kok gambar gunung sih? Mancing. Kayak pancing. Gak apa-apa, itu Cuma agak lancip. nukik nggak Agak apa-apa. nukik. Ini Aman aja, aman. Boleh. Ini kan tadi A, ba, ha. Ba, ha, Itu apa? sa. Udah apa lu, La. udah bahaya ini beneran. Apa lu Udah dia? hafal dia. Abisnya apa teh aja. Nah, di belakang ini. Jangan Apa salah. dia? Uminya muslim. Nah bener. Muslimah. Kan nyokap gue, Oh keluarga iya, nyokap gue bener muslim. aman, makanya aman. Abaha sin lam. Abaha sa la. Oke. Ini 5 ya. 5. Sekarang kita nilai. Oh, udah langsung nilai ini. Kan boleh nilai kah ya? Iya. Kita nilai langsung. Per huruf Oke. 1 poin ya. Per huruf 1 poin. Biar adil. Murli. Bener. Kaloli. Anu. Kaloli tunjukin Kaloli. Is okay. Suka mana? Kan ini belajar. Aisyah. Jadinya belayak dong itu. Satu. belayak. Kurang enak. Belayak. Tunjukin Syah. Oke. Alifnya bagus. 1 nilainya. Set. Amin, bagus. Ba-nya bagus. 2. Yeay. Oke. Berarti kamu di skor dulu Tapi aja. jangan dinilai ya, jangan dinilai kalau nggak bagus. Oke, gini dah. Oh, A-nya nilainya 8. Wih, deh. Wih. A-nya Kabondol 8. asik. Kalau Li A-nya kok A-nya tinggi sih? Ustaz. Kenapa Tat? Enggak A-nya. A-nya. Kalau tinggi A-nya. Kenapa nggak boleh? Enggak karena A-nya. Belajar. Mentang. Ini karena bagus 9. Itu semangat gitu loh, Ustaz. Iya 9 loh, 9 ya. Karena Aisyah ya. tinggi A-nya. Kak Emil. Kak Emil A-nya miring nih. Nah kan ini dia pakai rata ini. Oh iya. Gini tadi. Italik. Oh, italik. Oh iya. Agak miring dia. Font dia. Aman. Berarti Kak Emil nilainya 7. aman. Oke. Kak Aisyah bagus, Kak Aisyah 10. Semuanya milik Allah. Loh. Oke, nah 10 itu bagus. Wih, bagus. Tapi emang dia. Terus Mbak. Wih, Mbaknya bagus, Kak Bondol 9. Amin, makasih Pak Ustaz. Ini yakin Ellen. Coba. Kalau Li, Mbaknya Kenapa Pak Ustaz? Pendek banyak. Tadi kan A-nya tinggi. Sekarang banyak. Kenapa banyak? Mbaknya bagus sih. Banyak Bagus. bagus. Berarti 11, Pak Ustaz. Iya, boleh. Kan 1 sampai 10 apa 11? Iya. Kebanyakan. Mbaknya bagus, Bagus, tapi itu terlalu cetek mbaknya. Terlalu mini. Terlalu kan, mini, ya. enggak terlalu pendek Takutnya ya. kalau ini kelelep gitu. Iya, takutnya ringan kan kalau kegedean. Berarti kalau Li 8 mbaknya. Bagus, Bu. Kak Emil Ini fontnya mbaknya. saya pakai bold. Iya, yang sekarang tebal. tadi Iya, italik. tadi Nggak italik. apa-apa. Ini bold. Time New, Bagus, ini udah ke sini Time New Roman. Sebentar Iya. lagi Sophia Pro, Pak. fontnya. Ada aja. Itu deh. aja ya. Mbaknya bagus. Itu tebal dia. berapa itu ya? Berapa tak? 7,8. Ada komanya. Oh, ada komanya sih. Baru nih Nah, baru. Tanggung banget. Untuk koma sendiri. Oke. Kaisa, mbaknya bagus Kaisa. Berarti 9 Kaisa. Kan nggak berani sih, nggak berani 10. Oke ya. Kak Bondol lagi. Apa? Kak Bondol. Ha, ja atau kho. Wih, bagus ini. 9. Makasih Pak Ustadz. Oke. Makasih, Pak. Kalau Li coba. Kayak apa Tat kalau Hanya dia sama saya nggak bisa ya. Ini saya lebih bagus. Iya. ini kayak apa Tat kalau ini Tat? Haknya. Itu H abang kedua ya. Coba lihat. Itu kayak ini loh. Kayak apa ya Bu Loli? Ini sambung, yang sambung. Iya, yang sambung. Iya gitu. Tapi itu kayak bebek tanpa saya. Nah. Iya, Oke. penting kan Kalau Li artinya. saya kasih nilai berarti itu 6,2. Ada komanya. Salah. Loli di L. Salah. Netizen. Suka nyala-nyalain netizen Iya, mah. gitu, Biasa. Ustaz, emang. Makanya di sini. Setuju Pak, kan Bapak salah nulisnya, tambahin deh. Oh, tadi siapa? Oh, ini. Berarti di sini 7. 7. Salah tadi. Kak Emil. Bagus loh. Wih, hanya bagus. 8,2. Nangis. Wih. Sembilan apa, Pak? Ini biar genep ntar. Tenang aja. Saya udah pikirin dari rumah.
Tenang aja. Desimalnya iya. Aritmatika deh iya deh. Biar hasilnya nggak koma ya. Iya dong. Hasilnya bulat. Kaisa. Wih, haknya bagus Kaisa. Hanya bagus. Haknya. Ya Allah, tabarak. Sempurna Apalagi ini tadi ya. haknya ada dalilnya. Wow, tadi kan mulutnya orang puasa jadi wah berarti jadi pas- karena tambah ada dong nilainya. karena tanpa dalil berarti jadi 10. Waduh. Buset. Kenapa 10 aja? Kebanyakan deh kayaknya kok. Oke, sin ya, sinsa. Bagus, 9, hampir. Ini 10. Wah, Bagus. makasih Pak Ustaz. 10, Kak Bondo, Ustadznya 10. kalau ngelihat. Coba ini. Ini orang ngapain lagi ini nih? Latihan. Latihan yang Latihan. hak Kok taat. nggak bisa-bisa Pak Ustaz, gimana caranya? Perutnya yang digedein. Nanti private. Perutnya gedein. Nanti belajar abis ini ya, Neng. Jadi gini. Set, perutnya gedein. Set, coba dulu gitu. Set. Nah. Bagus tuh, kayak kendi bosan. Tadi nggak kepikiran begitu. Nggak kepikiran Ustaz, begitu. nggak apa-apa. Taruh. Oke. Kalau Li, Berapa bagus. tuh? Bagus ini. Apa tuh? Sinnya ya? Sin. Sinnya bagus tuh. Sin-sin Berarti ini nih. 8. Masya Allah, Masya Allah. Kak Emil, sinnya. Wih. Bagus. Kak Emil sinnya kurang ngetril dikit. Kick ya. Sayangnya kan yang ngetrial. Udah dia Tat yang nukik udah dia sendiri. Oke. 8 ya, Kak Emil. Oke. Alhamdulillah, akhirnya bulat. 8,2. Kak Aisyah sinnya. Itu Masya ini mah. Allah. Ini bagus Sin- banget. Sinnya 8. Ini Pak, ini Sinnya. sin. Oke, sin ya. Sin 8. Kita hitung ya. Pokoknya yang Kick nggak apa-apa. nilainya paling tinggi dapat hadiah kan? Yang Umroh. rendah dihukum. Umroh. Yang Rendah dihukum. yang paling rendah dukung. Yang Oke. menang umroh ya Pak? Yang menang umroh cuma-cuma. Oke. Cuma sampai bandara. Ya. Dada aja Ustaz ini. Oke. B ya. Kak Bondol. Yang lam. Lam. Wih, lamnya bagus bener-bener kayak kail. Waduh, bagus dong Tat. Oh, berarti makin nukik makin bagus. Iya, nih berarti 9 Kak Bondol. Sudah overseas. Kalau Li, Oh iya. lamnya. Masih belajar Wih, yang hak dia. Lamnya kurang ngetril atas sedikit. Masih hak aja dah. Belajar. Nih, Habis lamnya kurang ngetril dikit. Oke, lamnya berarti itu kalau Li nilainya lamnya 7. Kurang ngetrial berarti cuma doang. Iya. Enggak, Itu lamnya atau la. Oke, la. La 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 la. Yeay. Ya. La 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 la. Ya. Vokal. La 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 la. Nih aku punya tuh tajam banget, tukik banget, nukiknya Masya Allah. tuh. Nukiknya tuh benar-benar nukik. Itu bener-bener banget. tajam. Tajam ya, Mil. Tajam, Kayak hidung gue ya, mengkait. Mil. Jadi orang yang baca ini tuh terikat. Masya Allah. Iya, Apa itu hurufnya tadi namanya? Lam. Sal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lam. Mungkin Sal itu Sal Priadi Pak. Oh iya. Biar maksudnya saya mau nyanyi lagu Sal. Jadi sering nyanyi Ini soalnya. Sal, Dia sering kalau nyanyi ini Tat dia Tat. Lam ya? Lam. Lam. Itu bagus. 9. Kalian tadi Kayaknya belakang 8 Pak, kan? Oh, belum ya? Belum sampai 9. 8,5? 8. 8,5 boleh? Boleh, ya. Saya baik Ya, kok. gitu. Emang bisa nomor di Ramadan. sini ya? Itu dia. Lamnya kayak Yang mau maknya. Lamnya Kaisa. Lam Kaisa bagus itu. 9. Ini kayak ini baru soalnya Pak. Masya Allah. Itu nomor berapa? Ini yang 7. Oh, berarti itu bisa ngangkat itu Giant Travelly. Bu Rami juga nangkep sih ini. Masih yang baru dipakai. Paling nomor 1 kan itu ikan Nah, cere. kalau ini mungkin dia 7 hari dipakai Pak, jadi dia agak banyak gitu. Iya. Oh iya iya iya. Ini biasa dipakai Udah di bekas ayam copot kampung. lah ya, copot Ikan pakai copot mas. pakai. Bu lele, bakal lele ini. Oh, lele. Ini ngapain berdua? Ini orang Aku lagi ngapain? ini ngasih tahu tuh dia apa Pak Ustaz Oh, ini iya, bagus iya, nilainya iya, iya. ntar. Oke. Latihan ya. Udah ya? Udah, Oke, udah. penilaian sekarang. Tepuk tangan buat penilaian kita. Amazing. Kak Bondol, 8, 9, 9, 10, 9. Repot nih, Pak Berapa? Ustaz sendiri nih repot nih. Itu dong bantuin. Lama nih aku. Bentar ya, aku nggak patar. 8, 9, 9, 9. Nih, 50. 8, 9, 9, 10, 9. 45. 45. 45. Kak Bondol 45. Kalau Li 98, 7, 87. 39. Wih. Gaji. Kak Emil 7, 7,8, 8,2, 885. 888, 777. Hah? 39,5. Wih. Bagus katanya yang dekat gitu battle ulang ya Pak? Betul. Kayaknya Kak Emil lebih muslim ya? Nilainya beda dikit loh. Iya, 0,5. Iya. Kaisa. Wih, Kaisa. Umroh nih ntar nih. Umroh ini mah. Wih. Mantap. Siapa yang kalah? Kalau Li.
Kalori. Aku tuh nggak pandai menulis, aku pandainya membaca gitu. Dan menyanyi ya, Bu. Dan berteriak kocak. Ada hukuman kalau Ada. nilainya. Ada. Apa Kak? Hukumannya apa tuh? Pasung ya? Jadi Puasanya 8 jam. Oh namanya. Apa itu? Pakai ini sampai Pakai ini. makin lucu dong bola Nah, pakai maksud ini. aku tadi ngomong Sal, ini tuh ngingetin aku sama Sal Tiadi. Iya, Iya kan aku Oh. oh. matahari coy. Oh, dengarkan aku. Oh, mata aku beda matahari. Beda matahari. Itu Agnes Gak Mo. tahu. Gimana nih pakainya ya? Di belakang, di belakang. Kita kan gak mau rim. Oh iya, gini ya. Benar. dalam. Terus dimasukin dalam. Nah, Nah, kita aja, Bu. Itu bisa dibuka nggak ini sih? harusnya di pala, cuma kan ini emang. Nggak dijadiin kupu. Oh, Gini. Ciput ya itu ya? iya. Nah, segini. Bukan ini, itunya di belakang. Oh, bunganya. Jadi Salah, Nah, itu kan Besti. dimasukin. Ini. Oh, di leher. ada di leher. Dia di leher. Dibuka dulu bisa nggak? Susah, Besti, kan aku pakai Ya gel. gini aja, Bu, lihat aja, Bu, lihat. Kita Iya. gini aja jadi kuplukannya, Aku Bes. aku contohin. Nah, gini kan. Iya, Iya, deh. udah, nggak apa-apa. Oh iya, iya, deh. Aman. Cantiknya. Makanya tahu. Oh iya, gelap ya, Bu. Masa? Ya gini, nah gitu Kok deh. malah kayak jamur ya? Bukan bunga. Kan, Aman Udah, kayaknya. itu aja dah. Udah, Dah. jadi aman ya. Kita aja Gini ya. Fashion. Aman ya kalau ya? Iya. Oke. Penghapus mana nih? Penghapus. Fashion Aman. aman-aman. Oke, yang kedua, kita sambung huruf. Next. Ah, udah. Oh, udah satu doang. Oke, berarti udah. Demen banget Pak Ustadz main. Enggak ini. Saya ada anak TK ya. Oke guys, kita udah selesai main gamenya ya. Sekarang kita bakal masuk ke segmen selanjutnya yaitu pengen nanya Ustadz deh. Iya. Cocok, kita tuh cocok sama. My God. Nah ini pertanyaan pertama dari Slaytizen ya. Ini mungkin Oke. bisa dari Aisyah dulu nih Aisyah. Gak usah kan kelihatan langsung. Salah gimmick Gak usah terus. diobok-obok. Ini dari yang waktu itu lo gimmicknya masih ada. Oke, aku ya. Oke. Dari maul.anaham. Pak Ustadz, kalau kita lagi jaga sip pas jam-jam tarawih itu yang dosa karyawan apa perusahaan, Tat? Oh, Itu gimana karena dia tuh? meninggalkan tarawihnya. Ah. Oke, gini, tarawih itu memang ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Ya, dia sholat malam di bulan Ramadan. Tarawih itu sepakat para ulama, hukumnya itu sunnah muakkadah. Itu sunnah yang dianjurkan. Seandainya ada aktivitas lain yang kita tinggalkan tarawih itu tidak berdosa, gitu. Tapi sayang-sayang kalau kita ada waktu tidak melaksanakan tarawih. Jadi hukumnya tidak apa-apa, tidak melaksanakan tarawih. Bahkan Rasulullah SAW tarawihnya tidak berjamaah di beberapa hari kemudian. Jadi hanya beberapa hari di awal berjamaah dengan para sahabat. Beberapa hari kemudiannya Rasul melaksanakan tarawihnya sendiri-sendiri. Artinya kalau seandainya dapat jam masuk kerjanya, dia bisa melaksanakan tarawihnya setelah dia pulang dari kerjanya. Tidak ada alasan ya. Iya. Iya. Next. Oke. Ini selanjutnya ada Mau dari tagihan itu. Oh, bukan. Lanjut. selanjutnya ada ID dari PLN. ini dari Salma_Fauziah 08. Pak Ustadz, apa hukumnya awal Ramadan ikut NU Lebaran ikut MU? Apa sih? NU kali. NU Lebaran ikut MU. Oh ya, NU dengan MUM itu Muhammadiyah. Oh. Ulang. Apa hukumnya awal Ramadan ikut NU, Lebarannya ikut MU? Oh, Oh, yes, ya. I know. Oh, jadi maksudnya Lebarannya lebih cepat? Ya, Lebaran lebih cepat. Gini, untuk masuk ke dalam untuk menunjukkan kapan waktu masuk Ramadan itu kan ada beberapa ormas di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah. Atau sekarang di Indonesia itu ada metodenya Muhammadiyah dengan metode hisabnya, atau pemerintah dengan metode ru'yatul hilal. Dia harus melihat hilal. Isbat itu. Makanya pemerintah itu menggunakan sidang isbat lah untuk menentukan awal masuk Ramadan. Gimana kalau seandainya pertanyaan tadi kita puasanya ikut NU karena di tahun ini kan NU belakangan. Menurut saya Karena ikut iya. pemerintah, NU kan ikut pemerintah kan belakangan, mundur 1 hari. Sedangkan Lebarannya ikutnya Muhammadiyah misalnya lebih awal, belum tentu nih. Lebaran besok bisa jadi bareng. Kalau Lebaran kan belum tahu kita kapan. Nanti pemerintah akan lihat lagi hisab ru'yatul hilal lagi. Bisa jadi Lebarannya bareng. Bisa jadi Muhammadiyah nggak Lebaran duluan, atau NU belakangan nggak. Bisa jadi Lebarannya bareng. Bisa jadi gitu. Seandainya dalam kondisi tadi pertanyaan, ini kan intinya dia mau ambil puasanya masuknya belakangan, giliran Lebarannya maunya duluan. Mau ngambil enak dong, ya kan?
Selama itu tidak menyalahi syariat, nggak ada masalah. Selama tidak menyalahi syariat. Misalnya nih, puasanya dia maunya belakangan, ikut NU kan belakangan, atau pemerintah ikut belakangan. Iya. Pemerintah belakangan. Lebarannya dia maunya duluan, gitu kan? Makanya dilihat dulu besok. Ketika besok lebarannya bareng, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena bareng dong. Muhammadiyah di hari yang sama, NU di hari yang sama, pemerintah di hari yang sama. Tapi kalau dia di lebarannya besok, ternyata Muhammadiyah lebih dulu, gitu kan? Pemerintah belakangan, berarti ini orang tipikalnya orang yang mau enaknya doang. Ini orang ibadah mau cari enaknya doang. Ya kan? Gimana tuh dia? Enggak, dia kalau satu Ramadannya ikut pemerintah, dia satu Syawal juga harus ikut pemerintah. Kalau satu Ramadan ikut Muhammadiyah, dia juga harus ikut Muhammadiyah. Karena agar sama metode yang digunakan. Gitu. Harus sama ini. Nyanyi ya, itu nggak boleh. Iya, kenapa begitu? Gini, misalnya nih, dia puasanya ikut Muhammadiyah di awal. Berarti kan kalau seandainya besok lebaran lebih awal, dia kan lebaran lebih dulu dong. Gitu kan? Kalau dia besok tetap berpuasa, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah masuk satu Syawal. Sedangkan satu Syawal itu disebutnya Yaumul Akli Wasyurbi, harinya makan dan minum. Dia puasa nggak boleh, dia harus batal, harus ngebatalin puasanya. Gitu. Karena berkaitan dengan datangnya satu Syawal itu, apakah dia nanti di hari itu makan atau minumnya. Itu berkaitan dengan itu tuh. Gitu. Ininya kayak gitulah. Iya, iya. Tapi Syawal kenapa pada nikah ya, Pak? Hah? Syawal pada nikah? Syawal itu orang Indonesia itu biasanya di Syawal tuh orang nyebutnya bulan pernikahan. Banyak yang nikahin di bulan Syawal. Kenapa? Karena dia menunggu, karena 1 bulan sebelumnya di Ramadan itu nggak ada pernikahan biasanya. Padahal itu Abdul tuh nikah tuh di bulan Ramadan tuh. Oh iya, Ustaz. Iya, cuma kan orang kita kan kalau nikah Ramadan siang hari kan pasti nggak makan. Catering Maka murah ya. iya, akannya malam harusnya. Akad nikahnya malam. Jadi sekaligus buka puasa harusnya. Nah kan bulan Ramadan bulan mulia. Kenapa nggak harus akad di bulan Ramadan? Kan boleh. Yang penting akadnya jangan siang. Kalau siang kan kadang-kadang orang nggak makan kan. Tapi coba akadnya misalnya setelah maghrib kan bisa. Atau setelah sholat taraweh bisa kan. Habis itu bisa langsung makan. Nah lanjut tadi. Nah, masalah nikah ya. Nikah karena orang hajatan kebanyakan di bulan Syawal. Karena biasanya Ramadan tidak ada acara, tidak mengadakan itu, maka dikumpulkan di Syawal. Dan setelah Syawal ada istilahnya namanya bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, pemahaman orang Indonesia ini namanya sebutnya orang kita nyebutnya bulan Apit. Bulan Apit itu pemahamannya adalah bulan yang kejepit. Orang banyak nggak melaksanakan ibadah di bulan ini, padahal salah. Di bulan Apit itu dia masuknya dalam Ashhurul Hurum namanya. Bulan-bulan yang dimuliakan. Justru di bulan Apit itu bagian dari bulan mulia. Justru nikah tuh boleh di situ. Karena orang mengira Ramadan nggak ada aktivitas pernikahan. Di bulan Apit nggak ada aktivitas pernikahan, akhirnya dikumpulin semua di bulan Syawal. Sama Haji. Iya, sampai Haji Benyamin bikin lagu. Hujan Gerimis gerimis aja, bulan Syawal dikawinin. Nah. Iya. Ikan bawal diasinin, jangan menangis aja bulan Syawal minta dikawinin. Oke, next. Oh, lanjut. Yang mana nih kotak amalnya nih? Hari ini aku nggak jadi kotak amal, jadi matahari ya. Oh iya. Klarifikasi itu. Kembang. Oh, lucunya. Kayak artis deh. Dada aja. Lagi lucu-lucunya Mbak anak saya. Umur-umur gemes-gemes ya. Bener iya. Ayo baca nak, ayo nak, baca nak. Bisa Bisa aja kakaknya. Dari Forever Young. Boleh nggak ngajak KTS beda agama buat bukber? Hubungan tanpa status. Oh. Oke. Udah aja Apa sih pertanyaannya? Bukber boleh. Bukber apa sih? Buka bersama. Iya. Ya udah HTS. Bukber. HTS itu apa? Hubungan tanpa Bukan status. Udah gitu beda Udah agama. lama ngajak bukber. Boleh Gini. nggak Pak Ustadz? Makanya jangan diniatkan untuk bubar. Diniatkan untuk sedekah. Oh. Jadi kita ajak makan nih teman kita atau sahabat kita ya yang teman-teman teman kita yang nonis misalnya atau sahabat kita ajak makan. Tapi kita sebagai orang yang berpuasa kita yang traktir dia.
Kan pahalanya di pahala sedekah. Kan sedekah kan nggak harus kepada orang muslim. Kalau yang Kristen yang sedekah gimana tuh berarti? Saya sering tuh, teman saya yang pada puasa saya yang traktir. Dapat kebaikan. Nah, Masya Allah. Dapat kebaikan. Dapat juga alhamdulillah. Nanti abis ini Kak Emil ya, saya belum. lagi nungguin ternyata. Salah ya ternyata ya ngomongnya ya. Oke. Kakak Bondo lagi nyanyi. Kak Bondo. Yang itu Kak Bondo. Masih aja. maaf ya Pak. Mirip ya Kak? Tadi Abang Bondo, sekarang Kakak. Oke, Pak Ustadz, ada Iya. pertanyaan dari Sweet Ciliau. Oke. Kalau nggak sengaja kumur-kumur pakai es jeruk, batal nggak sih puasanya? Segelas lah gitu. Nggak sengaja, Kumur. tapi segelas. Kalau kumur-kumur pakai es jeruk udah pasti itu bukannya nggak disengaja, pasti disengaja. Tapi begini, orang berpuasa jadi yang membatalkan puasa itu masuknya sesuatu dari dua lubang. Ya, saya ulang ya. Batal puasa itu masuknya sesuatu dari dua lubang. Lubang atas lewat mulut atau hidung. Kan masuknya ke lubang tenggorokan dong. Oke. Yang kedua lubang bawah. Ya, lubang bawah. Kalau dua lubang itu dimasukin ketika kita berpuasa, maka puasa batal. Makanya kalau kita masuk cairan ke dalam mulut kita, kata Imam Nawawi itu, malam yadkhul khalqah, selama cairan itu belum masuk ke tenggorokan, maka nggak batal puasanya. Kita lagi puasa, wudu, kumur-kumur dong, dibuang lagi, nggak batal puasanya. Lalu bagaimana dengan ludah? Ludah kita telan, membatalkan puasa nggak? Berapa banyak ludah yang kita telan selama kita puasa? Ya, Yang dibilangnya jadi masih masalah, ini masalah, ludah ini kumpulin dulu. Ya, dari siang sampai malam udah segelas. Enak semua, enak semua, enak. Dikumpulin udah segelas. Enak semua. Oh my god. Nggak bisa. Nah ini makruh. Emang ada yang ngumpulin gitu? Orang tuh Ludah dia. tabungan dikumpulin. Bukan ludah dia, ludah temen-temennya yang dikumpulin. Patungan anjir, patungan. Patungan ludah ya. Oh, temen ludah. Nah intinya selama sesuatu tidak masuk ke dalam tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Oh gitu ya pusat ya. Atau lagi, Emi. Oke, terakhir ya. Ini ada dari Cidan Amizah. Ini apa, Mak? Nadine gitu ya. Ini dari Iya dong. NHD Y Salma ya. Tadi dia bukan sih? Underscore. Oh, bukan. Katanya, fidyah harus dibayar di tahun kita punya hutang atau nunggu kita mampu? Fidyah. Oke. Atau Gini. fidyah? Fidyah itu kan dibayarkan ketika orang tidak berpuasa. Jadi kalau kita tidak berpuasa, kita kan bayar fidyah. Tapi orang tidak berpuasa itu kalau dalam Al-Qur'an dia harus mengqadha. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dia harus mengiddah. Iddah itu harus membayar utang puasa. Nah, masalahnya adalah ketika orang tidak mampu membayar hutang puasa yang tahun kemarin dan sudah datang Ramadan tahun ini, maka utang puasanya masih tetap berlaku. Sampai kapanpun dia harus bayar utangnya. Nah, karena sudah jatuh tempo di tahun sekarang, dia maka harus membayar fidyah dulu tuh. Contoh nih misalnya, kalau Li misalnya tahun kemarin nggak berpuasa, Ramadan tahun kemarin, tahun sekarang sudah sampai ke Ramadan lagi nih, ya kan? 2 hari misalnya, tahun lalu 2 hari nggak puasa. 2 hari yang lalu sampai datang Ramadan yang sekarang belum dibayar, maka harus membayar fidyah, memberi makan orang berpuasa, memberi makan tuh. Itu ada niatnya, Pak Ustadz? Ada, Iya. enggak, dia ada takrannya. Ya, Berapa tuh? satu mud itu kurang lebih untuk makan berbukanya lah. Satu Ada yang besek lah, satu Iyalah. besek ya. Makanya kalau afdolnya tuh kalau kata para ulama kita tuh afdolnya ngasih mud tuh ngasih fidyah tuh itu yang udah dalam bentuk Besek. siap makan gitu, siap makan. Jadi jangan dikasih yang mentah, kasihan dia. Jangan sembako gitu ya? Iya betul. Dia kalau Masih dikasih aja ya? mentah dia kan harus mengolah lagi. Ya, jadi kalau kasih fidyahnya yang sudah bentuk mateng, tinggal lep gitu kan. Gorengan gitu ya. Kolak gitu. Ya pokoknya satu menu makan. Ya nasi lah. Iya. Ustadz, ada berapa golongan yang itu? Apa? Yang nggak apa-apa kalau nggak puasa? Itu ya yang punya penyakit ya kalau dia berpuasa malah dia darurat bagi dia kan takut mati, takut meninggal lah. Bahasa gitu. Kalau dia yang tua renta juga dia nggak boleh berpuasa. Kalau berpuasa malah jadi mudarat juga. Maka bagi dia cukup membayar fidyah. Dia nggak perlu berpuasa karena udah nggak punya kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Karena dia udah nggak Selain mampu. itu berarti harus tetap membayar puasanya ya? Selama kita mampu berpuasa, bayar puasa kita. Oh, baik.
Oh, berarti tetap nih. Iya, kan ibu yang pengen jalan-jalan. Oke. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. semuanya. Sama-sama. Ilmunya Kak Bondo, Iya, Kak Loli, terima kasih kita juga. selalu sharing di sini Kak ya. Emil. Ini kalau misalnya ada yang salah mohon dimaafkan karena kita juga di sini Diskusi niatnya cuma aja. berdiskusi aja. Sama-sama belajar, Makasih ya. Bondo, Loli udah datang ya ke Selain Sama-sama. Podcast. Saya juga minta maaf kalau udah salah hilaf. Betul. Nggak apa-apa. Terima kasih guys Ustadz. sudah pada nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Komen juga selanjutnya kalian pengen bintang tamunya siapa. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Assalamualaikum. Terus kayak ngobrol. Selamat puasa.